Selamat bergabung di channel Millennium Aksi. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang udang lobster yang bernilai fantastis. Lobster ini memiliki nilai jual yang tinggi. Lobster yang dimaksud adalah lobster mutiara. Mari kita dengarkan penjelasannya, tonton videonya hingga selesai, agar mendapatkan informasi tentang jenis maupun karakter hingga sebarannya di wilayah Indonesia. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tanda lonceng, agar bisa mendapatkan notifikasi untuk video berikutnya. Mengenal lobster mutiara biota laut bernama latin Panulirus orgatus, emas laut yang fantastis. Lobster mutiara atau bernama latin Panulirus ornatus merupakan spesies yang masuk ke dalam kelompok krustacea atau udang-udangan. Secara umum, lobster mutiara ditemukan di laut dengan hamparan pasir dengan kedalaman 50 hingga 100 meter. Kepala lobster ini memiliki antena berjumlah H2 pasang, yang satu di belakang dan yang lain tanpa duri tajam. Bagian badan yang disebut abdomen memiliki 6 pasang kaki. Ekor dari lobster yang disebut Europoda atau telson memiliki struktur lembaran tipis yang lentur dan dapat ditekuk. Rata-rata panjang total lobster ini ketika dewasa adalah 50 cm. Habitat dan rentang geografis. Habitat dari lobster mutiara biasanya ditemukan pada lingkungan perairan karang mulai dari permukaan Sampao kedalaman 100 hingga 200 meter dengan kisaran suhu 20-30 C, dengan posisi lintang di antara 30 ls-30 Lu. Rentang distribusi geografis lobster ini di Indonesia tersebar di perairan Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Timur, Sumatera Utara, dan Selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Selat Malaka, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Papua, Laut Arafuru, dan Maluku. Tingkah laku. Lobster memiliki tingkah laku yang unik dalam mekanisme pertahanan dirinya. Antena lobster akan digerakkan mundur atau menyusup ke dalam gua, celah-celah karang. Ekor dari lobster ini juga akan dikepakkan dengan cepat dan bergerak ke belakang atau mundur dengan jarak maksimal 10 hingga 50 meter. Dengan dikepakannya ekor tersebut, maka air di sekitarnya akan keruh sehingga dapat menghindari lobster dari predator. Sebagai hewan omnivore, maka lobster memakan segalanya mulai dari daging, bangkia, atau tumbuhan di dasar, atau bulu babi. Lobster ini juga termasuk ke dalam hewan nokturnal sehingga mereka akan aktif mencari makan di malam hari. Reproduksi. Lobster memiliki siklus hidup yang cukup kompleks dan belum dapat diketahui dengan jelas berapa lama perkawinan atau breeding terjadi. Setelah perkawinan, maka lobster betina akan mulai bertelur dan telur-telur yang sudah dibuahi akan diletakkan pada bagian bawah perut lobster betina dengan masa inkubasi telur 3-4 minggu sampai menetas dan menjadi larva. Larva lobster ini menjadi larva Nauplisoma dan berumur pendek, kemudian mengalami pergantian kulit menjadi larva Filosoma yang berbentuk pipih menyerupai daun. Kemudian selanjutnya Filosoma berkembang menjadi lobster muda atau Puerulus yang menyerupai lobster dewasa, hanya saja belum memiliki kulit luar yang keras. Setelah menjadi lobster muda, maka akan berkembang menjadi lobster dewasa dengan ukuran tubuh jantan rata-rata 20 cm dan betina 16 cm. Status konservasi. Status lobster mutiara menurut CITES berada dalam kondisi not evaluated dan menurut IUCN dinyatakan list concern apabila suatu ekosistem yang telah dievaluasi berdasarkan kriteria-kriteria risiko kepunahan, diperoleh hasil tidak memenuhi salah satu syarat sebagai kategori kritis, critically endangered, genting, endangered, rentan, vulnerable, dan hampir terancam, near threatened. Pengelolaan lobster mutiara diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, Permen KP, Nomor 12 Tahun 2020. Demikian penjelasan kami tentang lobster jenis mutiara. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe.